Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat guru besar, senior, anggota POGI Cabang Surabaya atau POGI lain mungkin yang sedang mengikuti TAS Tanya Apa Saja seri yang ke-36 saat ini dengan topik veto mengenai Gemeli dengan narasumber Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar, SPOGI Konsultan, Veto Maternal, dan Dr. Manggala Pascawardana, SPOGI Konsultan, Veto Maternal. Jawa moderator dengan Dr. Hermanto Triwono, SPOGI Konsultan Veto Maternal. Baik, semoga tetap sehat dan bisa mengikuti kita sampai dengan selesai. Pertama-tama kami persilahkan Dr. Brahmana Skandar, SPOGI Konsultan sebagai Ketua Departemen untuk dapat memberikan pembukaan. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Dr. Hermanto, Dr. Aldika Akbar, kemudian Dr. Manggala. Beliau adalah pakar-pakar veto maternal dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit UNER, FK UNER. Jadi pada pagi hari ini kita sudah tanya apa saja yang ke-35 itu Dr. Pandu ya, kalau tidak salah ya. 36 Dr. 36 bahkan, sudah 36. Mudah-mudahan setiap Rabu ini kalau 5 tahun gitu ya mungkin sudah puluhan atau ratusan begitu ya. Jadi nanti yang bingung itu panitianya selalu nagih acara topiknya apa. Nah, kita minta usulan dari para partisipan, monggo mengusulkan ke kita topik apa yang akan dibahas karena banyak expert di kita yang mungkin bisa memberikan pencerahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada masukan atau kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan acara berlangsung lancar meskipun hanya 1 jam. Ibarat ngecharge baterai, kalau setiap minggu di-charge 1 jam, ya lama-lama baterainya itu penuh terus ya. Kurang penuh begitu ya. Selamat berseminar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya serahkan kepada Dr. Hermanto, mengingatkan kembali bahwa para peserta bisa mengajukan pertanyaan atau berdiskusi melalui kolom Q&A atau bisa raise hand secara langsung untuk bertanya kepada narasumber. Berikutnya saya serahkan acara kepada moderator Dr. Hermanto. Silakan Dr. Hermanto. Matur nuwun Dr. Pandu dan Dr. Brahmana atas kepercayaannya. Para guru besar, sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita akan membahas tentang multifetal, salah satunya Gemeli, dengan pakar-pakar kita yang mungkin sedikit saya perkenalkan. Dr. Aldika, mungkin semua sudah kenal ya. Dr. Aldika ini, beliau termasuk ini yang S3-nya paling cepat ya. Kemudian Dr. Gala ini rising star kita, malang melintang di level nasional. Penelitian beliau berdua ini luar biasa banyaknya. Jadi mari kita sedot ilmunya dari beliau berdua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita ada nilai tambah yang luar biasa pagi ini. Monggo silakan Dr. Aldika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Host atas kesempatannya. Masih belum ada pertanyaan gitu. Sebenarnya masih belum Dr. Aldi, biasanya bisa introduksi dulu. Ya. Terima kasih. Mohon izin perkenalkan, saya Dr. Muhammad Ilham Aldika Akbar, biasa dipanggil Dr. Aldi. Saya sehari-hari bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dan Rumah Sakit UNER. Mungkin gitu aja, Dok. Terima kasih. Mungkin ini ya Dok, apa bisa membahas topiknya tentang Gemeli ini, biasanya para narasumber bisa latar belakangnya apa begitu. Artinya ada keterbaruan, Dok, untuk memancing pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Mohon izin Dr. Host sama Dr. Gala, nanti mungkin ditambahkan Dr. Gala ya. Jadi kehamilan kembar itu memang atau multiple pregnancy itu adalah suatu permasalahan yang sebenarnya cukup berat ya, cukup komplikasi, suatu kehamilan risiko tinggi yang cukup banyak menimbulkan masalah karena kalau kita lihat komplikasi-komplikasinya cukup banyak dan penanganannya tidak bisa
seperti biasa, seperti kehamilan tunggal. Harus ada penanganan yang khusus, spesialistik, bahkan spesialistik pada kehamilan kembar. Nanti mungkin kita akan membahas komplikasi-komplikasi apa saja yang bisa didapatkan pada kehamilan kembar, kemudian bagaimana sih penanganannya dan metode persalinannya seperti apa. Mungkin itu nanti yang akan kita bahas. Mungkin Dr. Gala bisa nambahkan dulu. Ya, terima kasih Dr. Aldi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang nih ya. Selamat pagi siang buat sejawat, guru besar, senior-senior saya semua. Jadi memang kali ini kita membahas masalah gemeli ya. Monggo kalau ada pertanyaan, ini sebetulnya belum ada pertanyaan ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat statistik itu kondisi multiple pregnancy atau kehamilan kembar ini semakin meningkat ya tiap tahunnya ya. Rata-rata penyebab peningkatan itu adalah peningkatan bayi tabung, atau kita ngomongnya nggak cuma bayi tabung aja ya, segala sesuatu yang sifatnya ART ya, Assisted Reproductive Technology. Jadi mau model apapun, mau induksi ovulasi dan lain sebagainya, semua itu meningkatkan risiko kehamilan kembar ya. Dan salah satu faktor lain seingat saya adalah usianya semakin tua pun risiko untuk kehamilan kembar tinggi. Jadi kita mungkin ke depan ini akan banyak menghadapi masalah kehamilan kembar, dan saya itu selalu ingat kata-katanya Dr. Adit. Dr. Adit itu selalu bicara bahwa hamil kembar itu ya komplikasi ya. Jadi jangan nganggap hamil kembar itu suatu hamil yang biasa. Hamil yang biasa yang normal itu ya single ya, jadi tunggal. Tapi kalau hamil itu kembar itu adalah komplikasi kehamilan ya. Jadi dan kalau kita lihat dari data pun sebenarnya kehamilan kembar ini menyebabkan hampir seluruh komplikasi pada ibu dan janin ya, kecuali dua hal, posterem dan makrosomia ya. Jadi kalau kita baca-baca biasanya dua hal itu yang nggak meningkat, tapi lain daripada itu meningkat. Mau kelainan kongenital janinnya, mau masalah pada ibunya, itu semua meningkat. Mungkin dengan latar belakang ini terbuka lah ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin itu dulu sementara. Ya, Dr. Brahmana itu, Dr. Hermanto yang resen, mungkin Pak Ketua mau mengajukan pertanyaan. Monggo, Dr. Brahmana. Terima kasih, Dr. Manggala, Dr. Aldi. Ini kan pasien itu banyak yang kemudian minta NIPT begitu ya, invasive prenatal test itu ya. Itu kalau pada gemeli itu ada perbedaan nggak itu? Misalnya sensitivitas kah atau deteksinya atau apa tentang NIPT ini? Terima kasih. Terima kasih Dok. Saya dulu ini ya. Jadi pada NIPT setahu saya memang bisa dipakai Dok pada kehamilan kembar. Jadi namun bukti-bukti untuk studinya itu masih sangat terbatas. Jadi kalau dari NICE guideline itu masih memperbolehkan untuk memakai NIPT untuk pemeriksaan screening. Namun untuk yang lain-lain Dok, untuk yang pemeriksaan USG dengan serum marker itu memang cenderung lebih rendah sensitivitas maupun spesifitasnya lebih rendah dibandingkan pada hamil tunggal. Itu mungkin yang perlu ditekankan. Mungkin Dr. Gala monggo Dok. Ya, jadi kurang lebih sama ya. Rekomendasi yang terbaru, seingat saya ECOG itu keluar rekomendasi baru bahwa zaman dulu NIPT memang Dr. Brahmana, jadi cukup kontroversi ya, karena kadang-kadang membingungkan ini bayi yang mana gitu ya. Tapi rupanya penelitian terbaru ini sudah cukup banyak sekarang datanya, sehingga NIPT pun juga cukup efektif untuk mengevaluasi risiko Down syndrome pada kasus gemeli. Jadi nanti gambarannya itu benar-benar ada dua genetiknya, baik janin 1 atau janin 2 itu juga ada. Cuma memang benar sensitivitasnya juga berkurang, tidak sebagus yang hamil tunggal, karena istilahnya kalau kita NIPT itu kan kita meriksa fraksi janin ya yang masuk ke dalam tubuh ibunya. Kalau kembar ini fraksi janinnya jadi 2 dan biasanya nggak sebanyak kalau misalnya janinnya tunggal. Jadi fraksi-fraksi janinnya itu akan semakin berkurang sehingga rata-rata memang mempengaruhi hasilnya. Cuma memang dikatakan cukup efektif. Jadi pilihannya 2 Dr. Brahmana. Yang direkomendasikan itu antara NIPT atau yang kedua adalah combined first trimester screening ya. Jadi USG plus pemeriksaan lab ya, Dr. Aldi ya. Seingat saya
pemeriksaan itu juga memiliki sensitivitas dan detection rate yang cukup lah, walaupun masih lebih bagus NIPT. Jadi kalau misalnya uangnya banyak gitu ya, karena NIPT masih mahal di Indonesia gitu, mau memilih NIPT monggo, tapi NIPT bukan satu-satunya cara untuk mengevaluasi risiko Down syndrome. Mungkin gitu, Dr. Brahman. Terima kasih, terima kasih. Ya. Ya. Mohon maaf, Dr. Hermanto, ini ada pertanyaan yang kebetulan jabri ke saya. Kehamilan kembar itu kan seperti diketahui juga meningkatkan risiko preeklamsi. Apakah semua kehamilan kembar itu sejak awal kehamilan langsung diberikan low-dose aspirin? Apakah tetap perlu seperti itu apa tidak? Kemudian apabila pasien kehamilan kembar itu kapan timing yang tepat untuk, apakah perlu dikonsulkan ke veto dan kapan timing yang tepat gitu, misalnya dikonsulkan ke veto maternal? Monggo Dr. Hermanto dan Dr. Manggal. Ya, monggo. Dr. Hermanto mau memberikan ke siapa ini, Dr. Hermanto? Monggo, Dr. Atau kalau dijawab, masih mute, Dr. Hermanto, ngapunten. Masih mute. Ya. Ya, monggo, Dr. Aldi, silakan. Oke. Bisa diulang sedikit Pak Pandu? Yang pertama, apakah misalnya sudah diketahui kehamilan kembar langsung diberikan low-dose aspirin meskipun tidak ada? Ya, jadi, terima kasih. Untuk screening preeklamsia ya, kalau kita lihat bahwa kehamilan kembar itu masuk faktor yang moderate ya, faktor moderate risk. Jadi itu butuh minimal dua sign atau dua faktor moderate. Jadi selain kembar juga ada faktor lain, misalnya seperti primigravida atau misalnya BMI-nya overweight atau obesitas seperti itu, atau misalnya hasil IVF dan lain sebagainya. Jadi butuh dua, baru kita masukkan sebagai high risk pregnancy, dan itu bisa start pemberian low-dose aspirin ya pada sekitar 12 minggu atau sebelum 16 minggu sebaiknya diberikan low-dose aspirin untuk pencegahan preeklamsinya, Dr. Pandu. Terus mengenai veto maternal ya, jadi idealnya memang yang terpenting sebenarnya pada kehamilan kembar itu menentukan korionositas ya. Jadi apakah satu plasenta atau berbagi plasenta atau ada dua plasenta pada kehamilan kembar, karena itu yang menentukan outcome atau luaran dari kehamilan kembar. Jadi pada yang monokorion itu jauh lebih banyak komplikasinya, jauh lebih berat ya risikonya pada yang monokorion atau satu plasenta. Nah, kalau yang dikorion itu lebih aman dan itu hampir sama seperti kehamilan tunggal meskipun ada risiko yang lain. Nah, kapan bisa ditentukan paling optimal antara 11 sampai 14 minggu untuk menentukan korionositas itu memiliki akurasi di atas 90%, sehingga kita disarankan memang 11 sampai 14 minggu itu kalau memang dokter obgyn yang memeriksa itu berkompeten untuk melakukan evaluasi korionositas tidak masalah. Tapi kalau memang tidak kompeten bisa rujuk ke veto untuk screening. Nah, nanti ketika kalau kita baca guideline ya, kalau itu di korionik itu sebenarnya tidak ada masalah, nanti ditangani oleh spesialis obgyn yang non veto atau yang umum boleh, tapi kalau veto monokorionik lebih direkomendasikan untuk ditangani di veto atau di pusat veto maternal gitu, Dokter Pandu. Ya, mungkin Dokter Gala nambahi. Ya, jadi kalau ada Dokter Aldi itu enak, jawabannya sudah lengkap, saya jadi nggak perlu nambahin apa-apa, Dokter Aldi. Jadi, dok ya, apa namanya mungkin ya masalah penggunaan low-dose aspirin ini ya. Jadi memang ada beberapa guideline ya, ada beberapa guideline yang menyebutkan bahwa multifetal pregnancy atau gemeli ini masuk moderate, tapi juga ada yang memasukkan ke high risk, Dr. Aldi. Jadi mungkin monggo kalau misalnya kita yakin bahwa semuanya aman, tidak kita berikan low-dose aspirin, mungkin tidak ada masalah, kita nunggu risk yang lainnya. Tapi ada beberapa kita sendiri kalau misalnya merasa bahwa ini memang diperlukan untuk mencegah preeklamsi, saya kira nggak ada ruginya juga ya kita memberikan low-dose aspirin. Lalu yang kedua, setuju sekali itu Dr. Aldi. Jadi paling penting dari multiple pregnancy, kita juga di sini kadang-kadang susah ya, di Sutomo kita mendapatkan rujukan biasanya sudah besar tanpa memberikan informasi korionisitas ya. Jadi harapan kita sih kalau bisa
setiap kehamilan alangkah baiknya kita lakukan USG di trimester 1 ya. Yang pertama kalau kita pelajari selalu USG trimester 1 itu melihat jumlah janin juga salah satunya yang ideal harus kita ketahui ya. Jadi kalau misalnya pada USG trimester 1 pada saat USG dating atau menentukan usia hamil itu kita mengetahui janin itu jumlahnya lebih dari 1, alangkah baiknya kita benar-benar ngecek nih korionisitasnya termasuk yang mana ini, yang dikorion atau monokorion. Kalau dia monokorion kita cek lagi amnionnya termasuk yang diamnion, ada 2 amnion atau 1 amnion ya. Jadi dan itu alangkah baiknya ditulis dan diinformasikan ke pasiennya. Jadi misalnya pasien itu berganti dokter atau suatu saat pasien itu perlu dirujuk untuk mengevaluasi risiko kelainan-kelainan lainnya, jadi kita mendapatkan informasi tambahan. Karena kadang-kadang kalau misalnya pasien itu datang di 24 minggu, 28 minggu, kita akan kesusahan sekali untuk mencari koronisitasnya ya. Jadi baru-baru ini pun kita, kalau saya boleh cerita, minggu lalu kita melahirkan hamil conjoined twin ya. Conjoined twin ketahuannya semuanya di atas 20 minggu, bahkan yang satunya di atas 28 minggu. Jadi kalau kondisi-kondisi ini bisa lebih diketahui sejak awal, kita tahu hamilnya ada 2, koronisitasnya tahu, amniositasnya tahu, itu tentunya akan lebih bagus. Dan setuju sekali kalau monokorion, kalau misalnya monokorion, alangkah baiknya mungkin harus perawatan fitomaternal lebih detail ya. Rekomendasinya di ISWAP itu setiap 2 minggu bahkan dilakukan USG, dan sejak 16 minggu ya Dokter Aldi ya, kita harus lihat Dopplernya juga, aliran darah flow-nya juga, karena risiko monokorion terhadap masalah TTTS atau TAPS ya atau TRAPS itu semuanya meningkat, sehingga langkah baiknya kita mengetahui, dan karena kalau diketahui dini tentunya manajemennya pasti akan lebih bagus. Mungkin itu Dokter Pandu. Ini sudah mulai banyak pertanyaan nih sepertinya. Sudah mulai banyak pertanyaan, Dr. Hermanto. Monggo, ada dari kolom chat dan juga ada dari kolom Q&A, Dr. Hermanto. Iya, silakan. Ini kita mulai yang pertama ya. Selamat pagi, izin bertanya. Bila kehamilan kembar satu bayi sudah meninggal, apakah kehamilan diteruskan atau diterminasi? Apakah bila diteruskan bayi yang sudah meninggal tidak mengganggu bayi yang pertamanya yang masih hidup? Atau bagaimana? Terima kasih. Silakan. Pak Aldi, monggo lanjut nanti Dokter. Oke, Dok. Jadi ini kembali ke yang dijelaskan Dokter Gala bahwa prognosis kalau death of one twin atau meninggal satu bayi itu ditentukan oleh koronisitas lagi, kembali ke koronisitas. Jadi kalau pada yang meninggal itu pada yang monokorionik atau itu lebih buruk. Jadi risiko kematian dia ikut meninggal itu kalau monokorionik sekitar 15% ya. Kalau jadi satu meninggal, satunya akan ikut meninggal 15%. Tapi kalau yang dikorionik hanya 3%. Dan jangan lupa juga ada risiko untuk gangguan saraf ya, gangguan saraf pada bayi yang masih hidup ya. Itu kalau pada monokorionik sekitar 18%, kalau dikorionik cuma 1%. Jadi sangat berbeda bermakna. Nah, kalau dari guideline ACOG ini yang sudah terbaru bekerja sama dengan SMFM ya, itu mereka menyatakan kalau kita mengidentifikasi satu bayi meninggal sebelum 34 minggu itu tidak perlu buru-buru dilahirkan. Jadi memang berharap bisa mencapai 34 minggu. Nah, tapi dengan cara evaluasi ketat. Jadi evaluasi ketat kondisi janin yang masih hidup itu bagaimana, dari termasuk Dopplernya, pertumbuhannya dan sebagainya. Dan juga memang ini harus subspesialis, jadi penanganannya subspesialis. Sehingga nanti harapannya memang dilahirkan sekitar 34 minggu, Dok, yang berikutnya. Namun kalau memang ada tanda-tanda penurunan ya harus bisa dipercepat untuk terminasinya. Monggo, Dokter. Ya, saya kira nggak ada beda ya, kurang lebih sama ya. Ya itu pentingnya chronicity ya, Dokter Aldi ya. Jadi kalau kita benar-benar tahu ini dikorionik gitu, satunya meninggal, saya rasa relatif nggak terlalu ada masalah ya. Hampir sama kayak kehamilan tunggal, cuma ya kita tetap harus evaluasi karena potensi-potensi itu akan meningkat ya, risiko kematian pada bayi satunya lagi. Dan kalau monokorion itu risikonya semakin berat
ditambah lagi bayi yang hidup mungkin juga ada gangguan pertumbuhan saraf ya. Jadi kita harus bisa mengkonseling dan apa ya, memberikan arahan. Nanti kalau lahir harus kayak gimana, ngevaluasi apanya dan lain sebagainya, dan terminasinya juga lebih cepat ya, Dokter Aldi ya. Kalau misalnya monokorion itu 34 sampai 36 minggu rekomendasinya. Kita lihat kondisi bayinya mana yang paling pas untuk dievaluasi. Jadi memang perlu sangat banyak yang dievaluasi. Mungkin itu ya. Mungkin itu Dokter Hermanto. Nggih, matur nuwun. Ya. Ini lanjut ya. Saya punya pasien dengan Grada 4, para 3 dengan usia kehamilan 33-34 minggu, gemeli, 1 hidup, 1 meninggal dengan ketuban pecah dini. Apakah masih ada tempatnya untuk maturasi paru sebelum terminasi? Silakan Dokter Aldi. Oke, terima kasih Dokter Eko ya, Dikdo Priasto. Jadi masih disarankan dok, masih disarankan. Kortikosteroid pada gemeli itu yang terbaru memang masih disarankan. Nah, masalah dosisnya ini yang masih perlu penelitian. Namun yang direkomendasikan sekarang dosisnya masih sama. Jadi dosis sama dengan kortikosteroid pada hamil tunggal. Jadi kalau di bawah 34 masih ada ininya dok, masih ada tempatnya. Dan ini mungkin lebih enak ya karena sudah mendekati 34 minggu, jadi nggak perlu menunggu terlalu lama. Mungkin 34 minggu bisa diterminasi dok. Gitu, oke, matur nuwun. Silakan Dokter Galau. Kurang lebih sama Dokter Hermanto, nggak ada tambahan untuk kasus ini. Oke. Berikutnya, selamat pagi, izin bertanya dok. Sebab terjadinya piprom pada kehamilan kembar, karena kebetulan kemarin saya hamil gemeli dan mengalami piprom pada usia kehamilan 24 minggu. Ini pengalaman pribadi ya. Terus ya akhirnya dilakukan terminasi karena. Dan apakah berisiko terjadi piprom pada kehamilan berikutnya? Terima kasih. Silakan. Ini Dokter Respi. Dokter Respi ya. Monggo Dokter Gala, monggo. Ya. Jadi semua kehamilan kembar itu memang meningkatkan utamanya risiko preterm labor ya. Nggak spesifik untuk piprom, tapi semua preterm labor ya. Kalau piprom sendiri mungkin kita juga harus melihat faktor-faktor risiko lainnya ya. Mungkin bisa aja ada infeksi dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu dievaluasi. Mungkin ada ISK, ada keputihan yang berlebihan dan lain sebagainya, mungkin perlu dievaluasi pada kehamilan berikutnya. Kalau misalnya memang kehamilan berikutnya itu sudah diatasi dengan baik, ya harusnya nggak akan ada masalah. Cuma kalau kembar lagi ya tetap risiko preterm itu akan meningkat, Dokter Hermanto. Ya. Jadi mungkin itu. Dokter Aldi ada tambahan? Sama dok. Jadi mungkin piprom itu ya bagian besar memang idiopatik ya, tidak diketahui. Terus nomor 2 biasanya infeksi dok, chorioamnionitis itu yang harus Dokter Gala tadi menekankan pentingnya screening sebenarnya pada awal kehamilan ya. Screening infeksi itu penting juga, terutama di daerah vagina untuk evaluasi risikonya. Jadi kalau bisa kita atasi ya insya Allah bisa dicegah harusnya dok. Demikian, terima kasih. Ya. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon izin bertanya. Saya Firda, mahasiswi FK UNER. Dalam kasus kehamilan gemeli, apakah terus terjadi pada setiap kehamilan? Dan apakah setiap kehamilan gemeli berisiko terjadi hipoglikemi pada ibu hamil? Silakan. Kalau apakah terus terjadi? Harusnya tidak ya dok. Harusnya tidak selalu akan terjadi ya. Karena kan kembar itu sebenarnya terjadi karena timing dia proses penyetopan proses memulai pembelahannya. Jadi kapan dia memulai pembelahan itu akan menentukan bagaimana terjadinya hamil kembar. Jadi misalnya semakin lama dia mulai membelah ya, karena pada proses pembelahan dari embrio itu pada hari ke-13 sampai ke-15 itu kan berhenti membelah. Jadi kalau dia semakin terlambat maka bisa jadi seperti konjointuin dan sebagainya. Tapi ini risiko ya, jadi tidak selalu. Hipoglikemi ini memang pada hamil kembar itu setahu saya memang meningkatkan risiko diabetes gestasional ya dok. Nanti mungkin Dokter Hermanto bisa nambahkan dok untuk hipoglikemi ini bagaimana dok? Ya. Dokter Gala silakan. Ya.
Jadi ya secara teori ya Dokter Hermanto ya, seingat saya ada namanya mild fasting hipoglikemi ya Dokter ya. Jadi kalau misalnya proses dari kembar ini kan tentunya hormonalnya juga meningkat ya. Jadi proses gangguan insulin dan gangguan gula darah pada ibunya juga pasti akan meningkat. Oleh karena itu hamil kembar sendiri juga punya rekomendasi penambahan asupan makanan ya yang berbeda, walaupun bukan 2 kali lipat ya. Jadi kalorinya harus ditambah dan lain sebagainya, dan target penambahan berat badannya seingat saya berbeda, mungkin sekitar 3-4 kilo lah bedanya. Jadi untuk yang kembar itu harus ada penambahan. Kalau misalnya tunggal mungkin 11 sampai 16, kembar itu mungkin bisa 16 sampai 24 pada berat yang normal. Jadi ada beda target, tentunya itu ya untuk mengakomodasi kepentingan adaptasi kehamilan. Mungkin gitu ya. Dr. Hermanto ini ahlinya gula darah ini pada kehamilan. Ya, nanti saya jawab terakhir, nggih. Terima kasih. Ini masih banyak pertanyaan. Ya. Selamat pagi, Dok. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan pemberian suplementasi seperti asam folat, zat besi pada kehamilan gemeli? Apakah dosis sama dosis dengan kehamilan tunggal? Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Tergala gantian. Enggak. Jadi kalau dari rekomendasinya sih untuk suplementasi ini sampai sekarang memang belum ada perbedaan dosis ya. Jadi dosis allowance-nya itu sama, ya, jadi nggak ada perubahan lah. Tapi tentunya yang paling penting screening ya, Dokter Hermanto ya. Jadi salah satunya zat besi itu kan kita screening ada anemia dalam kehamilan apa enggak. Kita ketahui kalau kembar itu tentunya cairannya meningkat drastis sehingga anemia fisiologisnya juga meningkat. Sehingga nanti kalau misalnya kita dapatkan anemia, ya kita terapi ya. Tapi untuk yang sifatnya suplementasi kurang lebih semuanya sama. Tapi kalau pada screening kita menemukan sesuatu yang berbeda, kita bisa menambahkan dosis pada saat itu. Mungkin itu sih Dokter Aldi nih, ahlinya nutrisi nih, ahlinya nutrisi. Monggo, Dok. Enggak. Setuju dokter. Kalau saya belum banyak membaca masalah ini ya. Jadi mungkin setahu saya juga belum ada rekomendasi khusus dokter Gala. Cuman hanya rekomendasi tadi kenaikan berat badannya yang lebih tinggi. Untuk nutrisinya belum saya rekomendasi yang terbaru belum tahu juga saya. Nanti mungkin kita lihat sama-sama nggih. Ya, terima kasih. Mati. Bentar. Harus buka lagi. Ini jadi ini berikutnya. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya, saya punya pasien dengan D1 hamil 26 minggu dengan monokurion. 1 bayi hidrofetalis dengan alasan sosial, pasien menolak rujuk ke fitomateran. Mohon arahan, Dok. Terima kasih. Silakan. Iya, saya dulu ya, Dok. Nanti mungkin Dokter Gala nambahkan. Jadi ini sudah kasus yang subspesialistik ya, Dok. Kasus Dokter Sinta ya. Jadi kasus ini bisa TTTS stadium 4 atau TAPS juga bisa stadium 4 ya, karena sudah ada hidrop, salah satunya sudah hidrop. Nah, ini memang harusnya sih dirujuk ke fetomaternal, Dok, untuk evaluasi ketat. Ini evaluasinya mungkin sudah harian ini ya, evaluasi harian kondisinya, dan mungkin intervensi ya, Dokter Gala ya, bisa juga ya dilakukan laser ya untuk fotokoagulasi. Mungkin nanti Dokter Gala yang lebih ahli di situ, laser fotokoagulasi untuk memutus. Jadi kan ini terjadi karena adanya veto transfusion ya. Jadi adanya aliran darah antar janin karena monokorionik, karena harus satu plasenta sehingga pembuluh darahnya bergabung sehingga dia bisa ada imbalance atau tidak seimbangan aliran darah sehingga terjadi hidrofetalis karena dia gagal jantung seperti itu. Nah, ini idealnya dilakukan observasi ketat, rujukan ke mungkin bisa dirujuk ke rumah sakit yang ada konsultan fetomaternal, Dok. Mungkin BPJS kan mungkin juga bisa ya untuk ini. Sehingga nanti dilakukan, tapi mungkin juga agak susah ya karena masih 26 minggu untuk terminasinya dan ini sudah susah ini sepertinya. Tapi mungkin Dokter Gala bisa nambahkan. Ya. Jadi kalau misalnya alasannya biaya ya mungkin bisa dirujuk ke Dokter Sutomo ya. Jadi sayang sekali. Mungkin kalau pendapat saya sih yang utama tentunya kita coba konseling ulang ya, bahwa pasien ini
masih ada potensi hamil satunya itu bisa bertahan hidup. Jadi kalau misalnya dilakukan penanganan yang adekuat, tentunya akan lebih baik. Jadi kalau bisa sih prioritas pertama adalah mengedukasi ulang ya. Lalu masalah satu bayi hidrosfetalis tadi benar sekali, Dr. Aldi, risikonya kemungkinan penyebabnya ada 3 sebenarnya. Tadi Dr. Aldi sudah menyebutkan 2, yang paling sering memang 2, TTTS, satunya adalah TEPS yang grade-nya grade 4, itu artinya satu bayi hidrosfetalis. Tapi satu lagi juga bisa kelainan kongenital. Jadi misalnya bayi satu normal, satu bayi kelainan kongenital yang menyebabkan hidrosfetalis bisa. Cara membedakannya gimana? Ya tentunya menggunakan mengevaluasi ketubannya, yang satu banyak, yang satu sedikit. Kalau ketubannya normal misalnya mampu Doppler ya dilihat apakah ada anemia pada janinnya apa enggak. Kalau bisa lagi dilihat yang hidrops itu ada kelainan kongenital atau ada masalah yang bisa menyebabkan hidrops fetalis pada janinnya, itu memang harus dievaluasi semua ya. Karena kalau misalnya penyebabnya TTTS nih, tentunya setelah 26 minggu kita terlambat ya melakukan tindakan laser ya. Jadi yang bisa kita lakukan mungkin sekedar amnioreduksi. Misalnya dia hidrops yang penyebabnya kelainan kongenital ya, kita mungkin relatif nggak terlalu bingung dan lain sebagainya, kita tinggal mengedukasi kalau bayinya meninggal ada potensi ini. Jadi memang cukup kompleks ya Dr. Aldi ya. Kita nggak bisa kita menjelaskan semuanya satu persatu, tapi pada intinya alangkah baiknya kalau kita evaluasi secara lengkap. Dan ini ya mungkin bisa lengkap kalau kita kerjakan bersama-sama ya. Kalau di fitomaternal itu kita kerjakannya secara tim biasanya. Ada kasus kayak gini tentunya pasti kita rapatkan tuh di fitomaternal board. Kadang-kadang kita juga ngundang sejawat lainnya. Jadi prioritas pertama kalau bisa dirujuk ya Dr. Hermanto, mungkin gitu Dr. Hermanto. Terima kasih. Ini Sudah habis pertanyaannya. Saya nambahin. Di kolom Q&A, Dr. Hermanto, ada Dr. Hermanto. Jadi ada kolom chat, ada kolom Q&A. Atau Dr. Hermanto mau menambahkan dulu itu yang hipoglikemi, Dok? Ya, hipoglikemi saat hamil sangat jarang ya. Pada twin pun sangat jarang, kecuali mungkin ada diabetesnya. Bisa terjadi tapi sangat jarang. Q&A itu ya. Kalau kita klik itu hipoglikemi itu kajiannya di HEPO ya, HEPO yang untuk gestational diabetes. Jadi mungkin terlalu banyak insulinnya atau intiknya yang kurang. Ya. Coba nanti saya carikan lagi yang lebih ya. Ya Q&A-nya di sini ternyata. Coba saya lihat. Iya. Anonimus ya. Izin bertanya Dok, kalau di vaskes primer pada usia kehamilan berapa gemeli sudah bisa dideteksi? Usia kehamilan berapa harus dirujuk ke spesialis obgyn? Terima kasih Dok. Monggo. Ya. Mungkin saya dulu ya, Dr. Aldi ya. Jadi kalau di layanan primer itu kan nanti kita mengenal ANC 6 kali ya. Ini yang paling pintar Dr. Pandu ini masalah KIA nih ya. Jadi nanti ANC itu 6 kali dan K1 itu memang ke dokter umum dan kalau bisa dilakukan USG ya. Pada USG trimester pertama itu target kita mengevaluasi itu adalah kantong hamil, istilahnya kehamilan, buah kehamilannya ini berada di dalam rahim atau enggak. Kita lihat jumlahnya berapa, mungkin gitu Dr. Hermanto. Dan ketika kita mengetahui bahwa jumlahnya lebih dari 1, ya pada saat itu juga kita harus merujuk ke spesialis obgyn Dr. Hermanto, karena targetnya adalah benar-benar kita tahu datingnya kapan nih, usia hamil janinnya ini kapan, dan yang kedua ya tadi targetnya adalah kita bisa tahu koronisitasnya lebih detail ya. Jadi sekarang ini programnya sekarang saya kira sangat bagus sekali. Harapannya sih kalau misalnya semua orang itu terpapar dengan USG, keterlambatan untuk mendiagnosis gemeli ini bisa semakin berkurang. Harapannya seperti itu. Jadi kita berharap banyak nih untuk layanan primer untuk bisa sama-sama mendeteksi gemeli lebih cepat. Mungkin itu Dr. Hermanto. Dr. Aldi mungkin ada tambahan. Silakan Dr. Iya, saya jawab pertanyaan kedua aja Dok. Usia kehamilan berapa harus dirujuk ke spesialis obgyn ya. Ini yang paling vital tadi 11 sampai 14 minggu ya. Untuk evaluasi korionositas itu memang paling akurat pada waktu itu. Jadi itu yang sangat vital untuk pada kehamilan. Jadi salah satu key point atau
kunci sangat terpenting pada penanganan hamil kembar itu ya itu harus dievaluasi koronisitasnya. Jadi harapannya semoga pada 11-14 minggu itu semua hamil kembar tolong dirujuk ke dokter obgyn untuk evaluasi koronisitasnya. Kalau dokter obgynnya mungkin agak kesulitan bisa dirujuk ke spesialis fetal maternal untuk evaluasi korionnya. Terima kasih, Dok. Iya, ini kan hampir tiap puskesmas sekarang sudah ada USG-nya. Jadi ini peluang kita untuk lebih awal mendiagnosis ini. Kemudian sudah dari HKFM juga sudah ada pelatihan ya, HKFM dan POGI ya, pelatihan USG untuk dokter umum. Luar biasa. Matur nuwun. Berikutnya adalah dari Dr. Muhammad. Assalamualaikum. Apa saja yang kita evaluasi USG kehamilan ganda? Fokus tiap-tiap trimester. Misalnya lambda sign di trimester berapa, tanda-tanda TTS di trimester berapa, dan lain-lain. Terima kasih. Monggo, ini Dr. Aldi dan Dr. Kala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferry nih, Dr. Ferry Komarhadi nih, Dok. Jadi teman seangkatan. Jadi bawahnya yang tanya istrinya. Istrinya. Gini Mas Ferry untuk USG ya. Jadi kalau yang terpenting pertama pada trimester 11 minggu itu yang terpenting korionistas. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat amnionnya dulu apakah 1 atau 2 ya. Kemudian dilihat plasentanya apakah 1 atau 2. Kemudian korionistasnya apakah ada lambda sign atau T-sign itu pada 11-14 minggu. Nah, bisa juga kalau memang kompeten itu kita melihat juga tanda-tanda kelainan kromosom ya seperti nuclear translucensi dan lain-lain itu bisa kita evaluasi. Nah, kalau misalnya dia itu di korionik itu jadwal ANC-nya sama seperti biasa, seperti hamil tunggal, tidak berbeda 8 kali kalau dari ini maupun asiogi itu 8 kali. Tapi kalau dia itu monokorionik lah, tadi dikatakan Dr. Gala mulai 16 minggu itu 2 minggu sekali dan memang disarankan ke veto ya untuk atau yang subspesialis kalau sudah monokorionik mulai 16 minggu tiap 2 minggu sekali itu di USG ya, di USG. Yang diperiksa sebenarnya kalau untuk SPOG umum ya untuk kembar sebenarnya cuma 2 kalau menurut saya. Yang penting itu cuma 2. Pertama melihat ketuban ya, ketubannya apakah ada perbedaan, satunya oligo, satunya polydramnion. Itu saja yang penting, atau satunya oligo, satunya normal gitu. Atau sebaliknya lah, itu yang pertama ketuban, itu yang harus selalu dievaluasi. Yang kedua berat janinnya, apakah ada diskrepensi ya, ini nanti menyambung pertanyaan Dr. Retina di bawahnya. Apakah ada perbedaan berat janin yang lebih dari 20%? Nah, itu saja yang sebenarnya dievaluasi. Nah, kalau ada tanda-tanda itu, maka sudah harus segera diobservasi lebih ketat karena sudah mengarah ke suatu kelainan atau komplikasi kehamilan ya. Kalau yang TAPS itu memang susah itu. TAPS itu memang spesialistik karena kita harus Doppler ya. Tapi yang lainnya cukup dievaluasi ketuban dan ketuban sama berat janin itu pada trimester 2, trimester 3 sama, dan kesejahteraan janin secara umum. Mungkin demikian terus. Monggo Dr. Gala. Ya, silakan. Ya, saya kira sudah cukup lengkap ya. Jadi fokusnya tentunya ya yang wajib-wajib ya. Yang pertama trimester 1 tadi itu untuk menentukan usia hamil dan koronisitas ya, koronisitas. Kalau misalnya mau lebih ideal lagi, kita bisa ngecek first trimester screening ya untuk mengevaluasi kelainan kongenital janin di trimester 1. Itu cukup banyak yang bisa kita lihat informasinya. Contohnya misalnya kita ngecek nuclear translucensi ya, cairan di belakang leher ini. Kalau ternyata tinggi ada kemungkinan risiko Down syndrome dan bisa juga itu tanda awal bahwa ada kemungkinan risiko TTTS ya, ada kemungkinan risiko TTTS. Lalu juga kita bisa lihat panjang janinnya. Kalau panjang janinnya itu ada perbedaan ya, perbedaan yang lebih dari 10% ya, itu ada risiko juga TTTS. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lihat di trimester 1 itu. Kalau kita mampu melihat itu atau mau dirujuk ke fetal maternal untuk mengevaluasi itu juga monggo, nggak ada masalah. Lalu di trimester 2 ya, di 18-24 minggu ini tempatnya untuk mengevaluasi kelainan kongenital janin. Kita harus ingat multiple pregnancy ini risiko kelainan kongenital janinnya meningkat ya.
kelainan kongenital apapun akan semakin meningkat, paling tinggi pada monokorionik, berkurang lagi pada dikorionik, dan itu lebih tinggi dibandingkan kalau kehamilan tunggal. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengevaluasi kelainan kongenital janin lebih detail ya. Bahkan ada beberapa literatur yang menyarankan fetal echo, terutama untuk kasus-kasus monokorionik ya, yang dilakukan IVF itu risiko kelainan jantungnya juga cukup tinggi. Nah, di luar yang biasa untuk evaluasi kelainan kongenital janin, yang khas ya tadi untuk monokorionik sejak 16 minggu itu kita evaluasi per 2 minggu ya. Memang tujuannya untuk melihat risiko TTTS, TAPS ya. Kalau kita nemunya pada saat sudah yang jelas, kalau yang jelas itu misalnya satunya hidrops itu kan sudah jelas ya, satunya meninggal itu sudah jelas ya, itu sudah terlambat sebenarnya. Harapannya adalah kita menemukan di awal. Oleh karena itu memang beberapa menyarankan kalau monokorionik dievaluasi di veto ya, Dr. Aldi ya. Jadi untuk bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Harapannya kita tahunya sejak dini. Kalau tahunya sudah terlambat gitu ya nggak ada lagi yang bisa kita lakukan ya. Lalu tadi Dr. Retina ini menanyakan fetal discrepancy ya, atau fetal discordance ya mungkin ya kita kenalnya ya. Fetal discordance ini ada yang pakai cut off 20%, jadi bukan gram-graman. Mungkin kalau Dr. Retina lebih suka ngitung gram-graman ya, biasanya gram emas ini biasanya ya. Tapi kalau di fetal discordant ini kita pakai persen, 20%, tapi banyak literatur yang menyebutkan 25%. Jadi kalau ada perbedaan 25%, kita sebut fetal discordance. Kalau ditambah salah satunya itu juga berat janinnya kurang dari 10 persental, kita ngomongnya adalah selective IUGR. Jadi itu bisa terjadi pada usia kehamilan kapanpun, paling sering setelah trimester 3 ya. Setelah trimester 2, trimester 3 itu bisa terjadi seperti itu. Mungkin itu Dr. Aldi, Dr. Hermanto tambahannya. Dan nambahin dikit dok, nambahin dikit. Terkait tadi, untuk fetal growth discordant itu mungkin cara menghitungnya aja ya, jadi dibandingkan dengan yang besar ya. Jadi perbedaannya itu dibagi taksiran berat janin bayi yang besar dikalikan 100% ya. Jadi kalau lebih dari 20% betul tergala. Yang dipakai di ACOG, dipakai SMFM, NICE itu 20%. Jadi monggo bisa juga melihat kalau NICE itu betul tergala, ada yang kurang dari 10 persental, ada yang satu kecil itu bisa juga sebagai fetal growth discordant. Tapi yang paling gampang itu pakai persentase aja. Kita tinggal menghitung persentasenya. Kalau di mesin-mesin WSG yang terkini sudah langsung keluar dari tergala ya. Ya, betul. Itu sudah di reportnya sudah ada, tinggal lihat aja. Yang penting jangan lupa itu ya Dr. Aldi ya, merubah settingan jumlah janinnya jadi 2 ya. Jadi secara otomatis kalau kita lihat report nanti pasti keluar itu berapa fetal discordant-nya. Itu lebih memudahkan mungkin. Ya. Ya, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan, tapi sebelumnya saya kalau boleh bertanya, dengan adanya gemeli, kemudian harus kita tentukan sejak awal, kemudian ada screening preeklamsi itu juga dilakukan di trimester 1-2. Apakah usulan dari Nikolaides bahwa trigonum prenatal care itu terbalik ya, dibalik sama beliau. Jadi segitiganya itu di trimester awal itu lebih sering daripada trimester yang selanjutnya. Kalau di trimester 1 sudah terdeteksi, baik-baik saja, selanjutnya baik. Kalau sudah dideteksi kehamilan risiko tinggi, itu akan berbeda. Apa kira-kira itu make sense ya? Silakan. Iya, ya. Jadi kalau trigonum terbalik itu kan memang prinsip pencegahan ya, Dr. Hermanto ya. Jadi kita coba screening semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan di awal-awal sehingga mencegah komplikasi di akhirnya. Mungkin kalau multiple pregnancy memang lebih cocok seperti itu ya, Dr. Hermanto ya. Jadi kalau di awal kita sudah tahu misalnya di korionik ya kita mungkin bisa relatif lebih tenang lah. Tapi kalau misalnya itu monokorionik ya kita memang harus benar-benar sangat ketat ya, Dr. Aldi ya. Atau mungkin monggo ada masukan masalah ini. Ya dok, mungkin agak susah dipakai ya dok di Indonesia. Kalau menurut saya pribadi, menurut saya susah itu dipakai trigonum terbalik itu. Tapi pada dokter kembar memang rasanya kok juga tidak cocok. Kalau hamil kembar itu kan harus intensif, untuk pemeriksaannya harus intensif. Jadi sesuai yang tadi saja dok, kalau di korionik kontrolnya seperti biasa, kalau monokorionik tiap 2 minggu sekali kontrolnya. Nah, itu nuwun terus.
Ya, ini ada pertanyaan Dr. Eka Nasur, Probolinggo atau Pasuruan ini ya. Nah, Bismillah. Saat anisi, apakah asam folat perlu ditingkatkan kalau hamil gemeli? Monggo. Monggo, Dr. Aldi. Kalau saya sih, setahu saya, selama yang saya baca ini kayaknya belum ada ya, apa namanya, rekomendasi peningkatan asam folat pada multiple pregnancy. Biasanya asam folat diindikasikan lebih banyak kalau ada risiko neural tube defect lah istilahnya. Itu baru ada rekomendasi. Tapi kalau untuk yang gemeli ini, saya rasa kok belum ada ya. Jadi mungkin itu. Mungkin tadi ada tambahan, mungkin ada sesuatu yang baru. Ya, memang ada beberapa penelitian kecil Dr. Gala yang merekomendasikan pada twin itu ditambah sampai 1000 mikrogram ya. Kalau biasanya kan kita 400. Namun betul Dr. Gala, panduan-panduan internasional belum rekomendasikan. Mungkin kurang kuat buktinya ya. Jadi sementara ya pakai yang biasa saja, 400 cukup. Kalau ada riwayat kongenital baru 4.000 ya. Oke, terima kasih, Dok. 1.000 ya. Sampai 4.000. Ini anonimus attendee. Apa yang harus kita jawab bila pasien bertanya kapan taksiran persalinan pada pasien gemeli bila ada indikasi sesar? Silakan. Ya. Taksiran persalinan ini kan sebenarnya usia hamil 40 minggu ya, Dr. Hermanto ya, dan itu sangat menentukan usia hamil lah istilahnya ya. Sangat sensitif untuk menentukan usia hamil. Jadi kalau misalnya tanya taksiran persalinan ya buat saya tetap sama ya, 40 minggu ya. Cuma kita harus menjelaskan pada kembar itu rata-rata terjadi persalinan lebih cepat. Jadi kalau di korionik itu rata-rata rekomendasinya 36 sampai 38 minggu ya. 38 minggu, mohon maaf. Sedangkan kalau monokorionik yang nggak ada komplikasi pun kita juga bisa 36 sampai 38 minggu. Jadi mungkin cara menjelaskannya seperti itu ya. Kalau misalnya ada komplikasi ada yang 34 minggu, kalau monoamniotik kita bahkan 32 sampai 34 minggu. Jadi memang preterm itu memang kita harus melahirkan tergantung dari kondisi dari gemeli itu sendiri. Jadi mungkin itu ya kalau dari saya. Dr. Aldi, silakan. Cukup Dok, cukup sama Dok. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Inayatullah ya. Dari Bogor nih. Biasanya kalau ada acara di Surabaya selalu datang Dr. Inayatullah. Assalamualaikum. Di luar adanya potensi komplikasi kehamilan kembar, tapi bagi sebagian masyarakat justru ingin hamil kembar. Apakah boleh kita memberi apa yang diinginkan atau kita tolak di luar program bayi tabung atau inseminasi? Silakan. Maksudnya memberi itu gimana Dok? Memberi yang diinginkan maksudnya gimana? Saya agak bingung. Mungkin memberi ovulation induction mungkin ya, induction. Multi. Kalau Dr. Inayatullah, kalau ditanya ke saya ya sebagai veto saya tidak menyarankan ya karena hamil kembar itu kan suatu komplikasi, suatu masalah besar untuk ibunya. Jadi kita cenderung untuk tidak mengarahkan ke sana Dok. Bahkan bayi tabung pun sekarang kan di Amerika juga sudah gerakannya itu sudah ke apa namanya? Cuman satu embrio yang ditanam ya, Dr. Gala ya. Jadi kalau di luar negeri ya memang resource-nya berbeda dengan di kita. Kita kan terpaksa nanam banyak karena biayanya mahal dan sebagainya. Kalau negeri sudah gerakannya sekali bayi tabung, satu embrio ya ditanam ya Dr. Gala ya. Kalau dari saya gitu Dr. Inayatullah mungkin saya nggak merekomendasikan. Di KIE saja Dok, di KIE saja bahwa kehamilan kembar itu risikonya sangat tinggi risikonya. Matur nuwun. Ya, setuju Dr. Aldi ya. Jadi kalau feto maternal ngelihat bayi lebih dari satu itu kepalanya pusing ya. Jadi buat kita ini malah jadi sesuatu yang harus kita evaluasi terus-menerus. Saya kira sih nggak ada masalah ya. Semua pilihan tetap pada keluarga. Tapi apapun itu keluarga harus tahu secara seimbang apa bahayanya, apa potensi risikonya, dan kalau terjadi risiko itu apa yang harus dihadapin itu mungkin harus diketahui juga supaya nggak terkaget-kaget nanti kalau misalnya inginnya dapat yang seperti ini, hasilnya seperti ini, dan lain sebagainya. Itu kan juga penting juga bagi yang melakukan program mungkin ya. Jadi seperti itu sih. Dan setuju kalau di
ingat saya di up to date ya, di up to date itu menyatakan bahwa salah satu strategi untuk mengurangi kembar di luar negeri ya salah satunya mencanangkan single embryo transfer itu yang seperti disampaikan Dr. Aldi. Bahkan dengan single embryo transfer pun IVF sendiri itu bisa meningkatkan cleavage ya, meningkatkan pembelahan sehingga risiko kembar yang monogorion pun juga akan semakin meningkat. Mungkin itu Dr. Hermanto. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ini berikutnya Dr. Iman ya. Ya, Dr. Iman Rahmanto. Kapan sebaiknya pasien gemeli dengan akardia salah satunya dilakukan laser? Apakah sama evaluasinya dengan TTTS? Silakan. Ya, jadi kalau akardia twin ya memang idealnya akardia twin itu kan traps ya sebenarnya ya. Jadi ada vaskular dari donor yang akhirnya bisa menyebabkan gagal jantung ya nantinya ya. Jadi alangkah baiknya memang dilakukan kalau mampu dilakukan laser koagulasi ya. Bukan laser yang itu ya, bukan laser yang biasanya kayak TTTS ya. Tapi tali pusatnya itu di klem atau dilakukan bisa juga dengan laser, bisa juga dengan bipolar dan lain sebagainya. Tapi ya caranya memang relatif dengan fitoskopi ya. Jadi mungkin seperti itu untuk akardia twin. Kalau misalnya kita nggak bisa mengerjakan itu, mungkin kita bisa lihat prognosisnya. Biasanya yang diajarkan Dr. Agus Sul itu biasanya kita lihat ukuran akardiak twin-nya. Jadi kalau ukuran akardiak twin-nya itu lebih dari 70% ukuran bayinya yang normal, itu biasanya cukup jelek prognosisnya. Jadi lebih baik harus dilakukan koagulasi ya supaya aliran darahnya tidak mengalir lagi. Mungkin itu, Dr. Hermanto. Iya. Dr. Aldi, silakan. Nggih, sama Dok. Jadi mungkin lebih bagus ya Dr. Gala ya untuk pemutusan hubungan ini antar sambungan ini lebih awal lebih bagus. Kalau laser itu kan bisa mulai 16 minggu udah bisa. Kalau memang bisa dilakukan lebih awal, lebih cepat tertolong Dok yang pas bayi yang satunya. Mungkin demikian. Ini dari Dr. Indi. Untuk aktivitas fisik dan koitus apa ada pembatasan untuk hamil kembar? Oke, saya Dok ya. Terima kasih Dr. Indi. Ini mungkin terkait dengan risiko preterm ya Dr. Indi ya. Jadi sejauh ini yang dari guideline yang ada Dok, belum ada metode apapun atau intervensi apapun yang bisa untuk mengurangi risiko persalinan preterm pada kehamilan kembar. Nah itu jadi dalam hal ini aktivitas fisik dan koitus tidak perlu ada pembatasan. Maka aktivitas fisik itu memang malah disarankan pada ibu hamil, baik kembar maupun single itu tetap disarankan aktivitas fisik secara rutin ya. Jadi aktivitas fisik yang disarankan itu 150 menit dalam 1 minggu. Jadi cukup dengan jalan aja yang paling gampang, jalan pagi. Kalau 5 kali sehari ya 30 menit pada pagi hari. Selain itu juga supaya bisa dapat sinar matahari untuk vitamin D-nya. Tapi tidak ada pembatasan, Dr. Indi. Setahu saya, nggih, matur nuwun. Ya, Dr. Gala ada tambahan? Iya, nggak ada sih, Dok. Saya kira sudah cukup ya. Relatif nggak ada pembatasan ya, kecuali memang ada komplikasi-komplikasi tertentu yang melarang untuk melakukan hal itu. Mungkin itu. Oke, ini pertanyaan terakhir kayaknya. Dari Dr. Eka lagi, Dr. Eka Nasrul. Apakah hamil kembar terminasi lebih baik sesar meskipun bendera ganda multi dan letak kepala-kepala? Dan apakah kalau misalnya infarksi terjadi distosia karena power, boleh akselerasi pada biamnion mengingat bayi kecil dan multigravida? Silakan, Dr. Aldi. Jadi kalau pada mode of delivery ya Dok, pada hamil kembar itu yang disarankan pervaginam itu hanya kalau yang janin pertamanya normal. Janin pertamanya letak kepala itu boleh, dan dengan syarat bahwa taksiran berat janin yang kedua tidak lebih besar daripada janin yang pertama, itu diperbolehkan. Tapi kalau janin yang pertama sudah tidak non vertex atau bukan kepala, itu disarankan SC Dok. Demikian Dok. Oke.
Ya, silakan nggih, matur nuwun. Ini masih ada waktu 4 menit ya? Ini Kita Dr. Hermanto masih ada waktu mungkin untuk menjawab 1 atau 2 pertanyaan lagi, Dr. Hermanto. Di kolom chat ini Dok, tiba-tiba ada yang tanya nih, Dokter Sugeng nih. Ya, chat ya. Ya. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga ini sepertinya ini. Saya bacakan mungkin nggih, Dr. Hermanto nggih. Silakan. Dari Dr. Sugeng, mohon izin bertanya, seingat saya IUFD memicu terjadinya gangguan pembekuan darah pada bumil yang bersangkutan. Kemudian bagaimana penata laksanaan jika terjadi IUFD pada salah satu janin gemeli pada usia kehamilan yang jauh dari viabel? Bagaimana antisipasinya? Terima kasih Dok. Silakan Dr. Hermanto, Dr. Alfi, Dr. Manggala. Ya, silakan. Monggo Dr. Gala atau Dr. Gala monggo. Kalau masalah gangguan pembekuan darah ini masih kontroversi ya memang ya Dr. Sugeng ya. Jadi kalau dari laporan itu hampir nggak ada yang merekomendasikan untuk ngecek faal hemostasis secara berkala ya. Karena kecuali memang ada indikasi. Jadi memang kalau misalnya ada gangguan pembekuan darah baru kita evaluasi faal hemostasisnya. Jadi rekomendasinya tidak perlu melakukan itu. Yang perlu dilakukan justru mengevaluasi janin satunya ya. Jadi janin satunya ini harus benar-benar dievaluasi. Tentunya ya tadi seperti yang disebutkan. Kalau IUFD-nya jauh banget, itu jauh mulai trimester 1 meninggalnya itu malah lebih nggak ada masalah. Jadi laporan-laporan itu menyebutkan malah terjadi vanishing twin namanya. Nanti yang satunya akan diserap dengan sendirinya. Tapi kalau meninggalnya di trimester 2 dan trimester 3 itu yang malah menjadi repot karena menyebabkan janin satunya itu terutama kalau monokorion ya, terutama kalau monokorion menyebabkan janin satunya itu akan ya dikatakan karena satunya meninggal, janin satunya itu kayak mentransfer darah secara mendadak lah ya. Itu yang menyebabkan terjadi hipovolemi berat pada bayi satunya sehingga menyebabkan otaknya kekurangan asupan lah. Itu yang diduga menyebabkan permasalahan otak pada kasus-kasus di mana kehamilan kembar monokorion di mana janin satunya meninggal. Jadi memang fokusnya mengevaluasi kondisi janin satunya ya. Janin satunya ini seperti apa pertumbuhannya, terus kalau bisa evaluasi juga otaknya ya, brainnya gimana, ventricle lateralnya gimana. Bahkan ada salah satu jurnal yang menyebutkan lebih baik dilakukan MRI kepala janin satunya. Tapi kalaupun kita bisa melakukan USG dengan baik, saya kira itu sudah cukup. Jadi yang paling penting mengevaluasi itu. Mungkin itu dari saya, Dr. Aldi. Saya bisa nambahin dikit ya Dok? Boleh nambahin dikit ya Dok? Ya, silakan. Saya izin share screen satu sekali. Ini yang di alarm, jadi namanya delay interval delivery. Jadi kalau misalnya kita dapatkan satu bayi IUFD peredaran masih jauh, itu ada praktek delay interval delivery. Jadi kita tunda sampai tadi harapannya 34 minggu, 32 sampai 34. Ini kalau di luar yang dilakukan seperti ini. Jadi ini ideal sekali di amniosentesis untuk eksklusi ada infeksi atau tidak. Kemudian yang tali pusat yang bayi yang sudah lahir itu dibiarkan di sana. Kemudian dicek resus negatif. Kalau misalnya dia resus negatif, ketika di persalinan bayi satu harus diberikan anti-D imunoglobulin. Kemudian tokolitik, antibiotik ini perlu juga. Kemudian serklase. Kalau di sana serklase Dok untuk mengurangi risiko persalinannya, steroid, dan yang terpenting maternal fetal monitoring. Disarankan Halo. Ini boleh pulang. Ini kalau yang di up to date gitu. Untuk bagaimana kita mendelay delivery kalau bayi pertama itu meninggal. Oke. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Dr. Aldi, Dr. Gala. Ini sudah kita di penghujung acara. Mungkin ada tegomimesis satu kata-kata Dr. Aldi, monggo. Nggih, matur nuwun Dr. Host, matur nuwun untuk semua peserta atas kehadirannya, kesabarannya menyimak kami. Intinya kalau ada kehamilan kembar mohon diperiksa koordinasinya pada trimester pertama. Kemudian kalau memang monokorion juga mohon dilakukan rujukan ke center rumah sakit tersier atau subspesialis untuk penanganan yang lebih optimal. Nah, untuk ANC-nya mungkin untuk teman-teman sejawat Opjin yang dievaluasi sebenarnya 2 tadi saya kan
kehamilan ketubannya bagaimana dan taksiran berjaninnya bagaimana. Kalau ada ketidakseimbangan, itu segera dilakukan rujukan ke subspesialis. Nggih, matur nuwun Dr. Hermanto. Nggih, matur nuwun Dr. Ali. Silakan Dr. Gala. Ya, kurang lebih sama ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa mendeteksi dini ya. Jadi mungkin yang saya suka itu ya ngecek chronicity, terutama di trimester 1 tadi disampaikan Dr. Aldi sudah sangat bagus sekali, 11 sampai 14 minggu, dan ditulis Dok, kalau bisa ditulis dan diinformasikan ke pasien sehingga semuanya sudah memahami bahwa oh ibu ini memiliki kondisi yang seperti ini. Dan kalau nggak yakin saya kira apalagi kalau di Surabaya cukup banyak fetomaternal ya, monggo bisa minta second opinion, nanti bisa kita bantu untuk mengevaluasi dan melaporkan kembali ke sejawat. Jadi harapannya adalah jangan sampai ada gemeli yang kita nggak tahu ada masalah pada bayi itu, dan kita harus paham bahwa gemeli ini komplikasi kehamilan, Dok. Jadi kita harus benar-benar lebih ekstra hati-hati dalam melakukan evaluasi dan monitoring. Mungkin itu, Dr. Hermanto. Nggih, matur nuwun, luar biasa sekali. Sahabat sekalian, para guru besar, para senior, dan sahabat sekalian, mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau ini bisa membuat kita berbuat lebih banyak untuk pasien kita. Mudah-mudahan the next generation akan lebih terpantau kesehatannya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Pandi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aldi, Dr. Gala, dan Dr. Hermanto telah membagikan ilmunya kepada kita semua pada hari ini. Alhamdulillah antusias sekali, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para senior dan sejawat. Sampai jumpa pada tas yang berikutnya setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Dan mendapatkan SKPD, selalu stay tune supaya dapat mendapatkan ilmu-ilmu yang terupdate dan bermanfaat, insya Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya kami ucapkan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.